Selamat hari Minggu. Apa kabar? Ya, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita menyanyikan lagu Mars Bakat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, kita nyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padamu. Kita akan doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah iman kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Puji-pujian terambil dari Amsal pasal 18 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 223, Tuhan kau memanggil aku. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Berharap adik-adik baik-baik aja, tetap di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2020, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Kalau sudah dipersiapkan, jangan lupa ditandain. Sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan. Tuhan dapat mempertemukan kami untuk membaca sebagian daripada firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan daripada Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdiri. Kita akan membacanya secara bergantian, Kasefa ayat 6, adik-adik ayat 7, dan seterusnya. Sebelumnya mari kita menyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita baca dari perikopnya, 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Demikian pembacaan Alkitab. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Nah, adik-adik, melalui pembacaan kita membaca dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Yang kita baca itu adalah surat daripada Paulus untuk jemaatnya di Korintus. Korintus itu adalah nama sebuah kota kuno yang ada di Yunani. Nah, tokohnya ada siapa aja tadi? Yang kita baca adalah yang pertama pasti sang penulis itu sendiri, yaitu Rasul Paulus. Kemudian ada disebutkan ada nama Apolos. Siapakah Apolos? Apolos itu adalah salah satu penginjil juga, penginjil Kristus juga di kota Korintus. Seorang Yahudi yang menjadi orang Kristen dan menjadi penginjil, karena Apolos pun juga menginjil di situ di kota Korintus, sehingga pada akhirnya mulailah terjadi perpecahan karena ada orang-orang di jemaat Korintus yang begitu mengidolakan cara pengajarannya Apolos, jadi menyebut diri mereka sebagai golongan Apolos. Ada juga yang menyebutnya sebagai golongan Paulus karena lebih menyukai pengajaran daripada Paulus. Kenapa sih Paulus harus menulis surat kepada jemaat di Korintus? Kalau nulis surat berarti kan artinya dia nggak ada di kota Korintus. Di manakah Paulus berada? Paulus saat itu berada di kota Efesus. Jadi dia menulis surat ke kota Korintus untuk mengingatkan agar
jemaat-jemaat di kota Korintus kembali kepada Tuhan. Apa yang terjadi di kota Korintus pada saat itu? Pada saat itu sedang terjadi permasalahan di jemaat Korintus yang mengancam persekutuan mereka. Gereja Kristus di kota Korintus itu terbagi menjadi golongan Apolos dan golongan Paulus. Nah, yang tidak diinginkan adalah perpecahan itu sendiri, bahwa tujuan daripada Paulus menginjil dan Apolos menginjil adalah satu, yaitu Injil Kristus, memberitakan Injil Kristus. Jadi tujuannya sama walaupun dua orang yang berbeda dengan kemampuan dan cara penyampaian yang berbeda. Dan tidak semua orang suka sama Apolos, tidak semua orang suka sama cara pengajarannya Paulus, tapi bukan berarti itu yang membuat jadi adanya perpecahan di antara jemaat di Korintus. Sehingga itulah mengapa alasannya Paulus menuliskan surat untuk mengingatkan kembali kepada jemaat di kota Korintus agar jemaat kembali kepada jalan Tuhan dan tidak memilih-milih mengenai pengajaran penginjilan Kristus. Karena tujuan utamanya adalah memberitakan Injil Kristus. Jadi Paulus dan Apolos itu sama-sama pelayan Tuhan. Tujuan utamanya adalah mengikut daripada Kristus. Karena tujuan daripada Apolos memberitakan firman Tuhan yaitu karena untuk memberitakan Injil Kristus. Paulus akhirnya menegur dengan menegur jemaat agar sadar bahwa baik Paulus, Apolos ataupun penginjil yang lainnya itu hanyalah pelayan-pelayan daripada Tuhan yang olehnya mereka menjadi percaya kepada Kristus, sehingga masing-masing menurut jalan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya dapat menyampaikan firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dan perpecahan itu menunjukkan mereka masih bersifat duniawi. Paulus memperingatkan bahwa semua pelayanan itu sama-sama milik jemaat, dan jemaat adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Apa yang kita miliki adik-adik, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Kita semua memiliki bakat dan talenta yang berbeda. Adik-adik tahu kan bakat dan talenta itu apa? Misalnya bakat dan talenta itu adalah kemampuan adik-adik dalam memainkan alat musik, kemudian apalagi memiliki suara yang bagus, dapat bernyanyi dengan baik, itu merupakan talenta dan bakat daripada Tuhan. Semuanya itu merupakan pemberian daripada Tuhan, bukan kita yang menciptakan. Itulah mengapa kita nggak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, karena semuanya itu adalah anugerah daripada Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini juga kita diingatkan agar kita selalu senantiasa membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Sesama kita itu siapa aja? Ada teman di sekolah, ada teman di rumah, ada teman di IMPA. Melalui firman ini kita diingatkan untuk kita tidak boleh pilih kasih terhadap sesama. Kita harus membangun hubungan yang baik kepada semua orang siapapun dia. Kemudian kita juga diingatkan untuk tidak sombong dan memegahkan diri, karena apa yang kita punya berasal daripada Tuhan, bukan dari kita sendiri. Kita juga tidak boleh saling menghina dan menghakimi dalam persekutuan di gereja terutama. Kak Stefan memberitakan firman Tuhan sama seperti pelayan yang kakak-kakak yang lain memberitakan firman Tuhan. Tujuannya adalah satu, untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak boleh pilih kasih ya. Melalui pembacaan Alkitab hari ini kita sama-sama diingatkan adik-adik sesuai dengan judul perikopnya, rendahkanlah dirimu, yaitu kita harus senantiasa rendah hati, tidak pilih kasih dalam memilih teman, tidak lebih menyukai satu orang daripada yang lain dan akhirnya menjelek-jelekan yang lainnya. Kita sebagai orang percaya tidak boleh sombong dan memegahkan diri. Kita harus tidak boleh saling menghina dan menghakimi dalam persekutuan gereja, karena kita sama-sama milik Kristus. Dan setiap orang percaya juga harus senantiasa membangun hubungan yang baik dengan sesamanya dimanapun ia berada dalam kasih, dan tidak boleh tidak boleh pilih kasih terhadap orang lain. Siapakah sesama kita? Sesama kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini
kita diajarkan untuk tidak pilih kasih dalam berteman. Kita diajarkan tidak boleh pilih kasih terhadap saudara kita, terhadap kakak maupun adik kita. Dan kita harus senantiasa mengasihi orang tua, teman, dan saudara kita dengan tulus. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kiranya melalui firman Tuhan hari ini adik-adik dapat melakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, dapat adik-adik terapkan baik di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik berada. Kita satu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut firman-Nya. Ya, adik-adik, kita mau masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami dengar dapat berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga untuk dokter, polisi, tentara, agar mereka dapat membantu orang di luar sana, dan berkati kami semua agar sehat selalu. Berkati juga gereja kami, Gereja Pancaran kami Kasih Depok. Berkati juga setiap pelkat dan pergumulan gereja. Dengarkan doa kami selanjutnya. Ya Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat kami ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia ini, terkhusus lagi bangsa kami, negara Indonesia kami ini. Tuhan Yesus, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dalam bangsa negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau campur tangan dalam segala pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan selalu ada untuk kami, Tuhan selalu bersama dengan kami Tuhan menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan juga mau memberkati pemerintah dalam menangani setiap kasus ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mampu membuat segala sesuatunya menjadi baik ya Tuhan Yesus. Tuhan juga mau memberkati polisi, dokter, dan mereka yang berada di garis paling depan ya Tuhan untuk membantu meredakan COVID-19 ini. Tuhan kiranya mau memberkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kesehatan kami, untuk apapun yang akan terjadinya nanti ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kesehatan kami, keluarga kami, dan juga himbauan dari pemerintah untuk menjaga jarak. Walaupun kami beribadah dari rumah, kami tetap percaya Tuhan hadir bersama dengan kami dalam ibadah IMPA pada minggu hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang mau kami alaskan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap jiwamu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Ya, adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Sebelum menyelesaikan ibadah ini,
Kita mau terima berkat sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria 357, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita